Bismillahirrahmanirrahim. Kullamut taufik. Faslun utawi iki iku fasal arkanus sholati sab'ata asyara. Utawi piro-piro rukun salat sab'ata asyara iku 17. Al awalun niyatu bil qalbi lil fi'li. Al awalu utawi kang awal an niyatu iku niat bil qalbi kelawan ati lil fi'li ya. Lil fi'li bener. Lil fi'li kadhe megaweni wa yu'ayyinu lan nengtuaken si wong zatas sholati zatas sababi ingkang anduweni sebab wal waqti lan kang anduweni waktu. Wa yanwil fardiyata fil fardi lan niat si wong ing salat fardu fil fardi ing dalam salat fardu. Wa yaqulu biaisu yusmi'u nafsah dan ngucap si wong kelawan sekirane ngrungoaken si wong atau yasma'u nafsuhu bisa atau yusmi'u nafsahu kang ngrungoaken si wong ing awake si wong atau kang ngrungu apa awake si wong. Kakulli ruknin qauliyin kaya saban-saban rukun kauli rukun kang maca ucapan. Allahu Akbar. Wa wasani arkaniha lan utayata Allahu Akbar iku kang kaping do pira-pira rukune salat. Asalisul qiyamu fil fardi utawi kang kaping 3 iku ngadeg ing dalam salat fardu lil qadiri kade wong kang kuasa. Ar-rabiu utawi kang kaping 4 qiraatul Fatihati bil basmalati wat tasdidati wa mu'alatiha wa tartibiha wa ikhrajil hurufi min makharijiha wa adamil lahnil muhilli bil ma'na. Ar-rabiu utawi kang kaping 4 qiraatul Fatihati ku maca Fatihah bil basmalati kelawan bismillah. Tasdida lan piro-piro tasdide Fatihah wa mu'alati lan noli-noli dening Fatihah wa tartibiha lan nungtute Fatihah wa akhrajil huruf lan metuaken piro-piro huruf min makharijnya saking piro-piro makhraje huruf wa adamil lahni lan ora nanane lahan cacat kang lan ora nanane lahan kang nyacat kelawan makna. Iya salah baca lahan tuh. Wa yahrumul lahnul ladzi lam yukhilla lan haram apa salah baca kang ora nyacadaken ing makna, merusak makna. Wala yabtulu lan ora batal ya salat. Ari nyacade orang merusak makna. Al khamisur ruku'u utawi kang kaping 5 ar-ruku iku ruku. Biayan hanya kelawan nyentai merkungkung nonggeng bihaisu kelawan sikirane tanalu merkoleh rohatahu apa lapak tangan rone siwong rukbatai ing dengkul rone siwong. Asa disutumani tu fihi utai kang kaping 6 iku tumanina anteng fihi ing dalam ruku. Biqadri subhanallah kelawan kadar baca subhanallah. Asabiu al-i'tidalu utawi kang kaping 7 iku i'tidal. Biayan tasiba kelawan nyenta pajeg yesi wong ko iman hale ngadeg. As-saminu tumaninatu fihi utawi kang kaping 8 iku tumanina anteng fihi ing dalem i'tidal. Atasyu sujudu marrataini utawi kang kaping 9 iku sujud marrataini ing rong balen. Biaya doa jabhatahu ala musallahu maksyufatan wa mutasakilan biha wa munkisan. Biaya doa surai kelawan nyentah ngedokon ya si wong jabhatahu ing jidate si wong ala musallahu ing atase gon salate si wong. Maksyufatan hale terbuka wa mutasakilan lan hale ngabotaken biha kelawan jabha. Wa munkisan lan hare nonggeng pantatnya jangan dikebawain tapi ditonggengin. Wa yadau syai'an min rukbataihi lan ngedokon ya si wong sayan ing suwiji-wiji min rukbatai saking dengkule si wong. Wa min butuni kafaihi lan saking piro-piro jero epek-epek rorone si wong. Wa min butuni asabi rijlaihi lan saking piro-piro jero piro-piro jeriji
sikil rorone siwong. Al-asyiru tumanina tu fi utawi kang kaping 10 iku tumanina fihi ing dalam sujud. Al-hadiya asyara al-julusu baina sajdataini utawi kang kaping 11 iku dodok ing dalam antarane rong sujud. Asani asyara tumanina tu fi utawi kang kaping 12 iku tumanina anteng fihi ing dalam julus dodok. As-salisa asyara al-julusu lit tasyahudil akhiri utawi kang kaping 13 iku dodok kadue tasyahud kang akhir wa ma ba'dahu lan barang kang suwise tasyahud akhir ya. Ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14 at-tasyahudul akhiru iku tasyahud kang akhir fayaqulu maka ngucape wong at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-rabi'a asyara utai kang kaping 14 iku tasyahud kang akhir mangka ngucape si wong ing lafaz at-tahiyyatu utawi pira-pira tahiyat penghormatan al-mubarakatu lan pira-pira keberkahan as-shalawatu lan pira-pira sholawat rahmat at-thayyibatu kang pira-pira kebaikan lillahi ku tetap kadhe Allah. Assalamu alayka utawi keselamatan Allah alaika mugi tetap ing atase andika Muhammad Tuhan Muhammad ayuhan nabi he nabi warahmatullah lan rahmati Allah wa barakatuh lan pira-pira keberkahan Allah. Assalamu alayna utawi keselamatan iku mugi tetep ing atase kita kabeh wala ibadillah lan ing atase pira-pira hambane Allah sholihin kang saleh kabeh. Asyhadu an la ilaha illallah nyakseni isun alla ilaha illallah sene kelakuan. La ilaha illallah iku ana pangeran kang den sembah kelawan hak ing dalam buktine illallah ing Allah. Wa asyhadu lan nyakseni isun ing satune Nabi Muhammad Rasulullah iku utusan Allah. Al-khamisa asyara utai kang kaping 15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku maca sholawat ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqallu lan utawi kedike sholawat. Iku Allahumma sholli ala Muhammad iku lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. As-sadisa asyara utai kang kaping 16. Assalamu iku uluk salam wa aqallu assalamu alaikum. Dan utai kedike salam assalamualaikum iku lafaz assalamualaikum. As-sabi asyara utai kang kaping 17. At-tartibu iku tartib fa in tamada tarkahu kan sajada qabla rukuhi batalat. Fa in tamada mangka lamun maha-maha sengaja ya si wong tarkahu ninggale rukun ninggale tartib kan sajada kayen ta sujud ya si wong qabla rukuing dalam sedulung rukune si wong batalat mangka batal ya salat. Wa in saha fal ya'ud ilaihi illa ayyakuna fi mislihi au ba'dahu fatatimmu bihi raq'atahu walagha masahabihi. Wa in salan lamun lali ya si wong fal yaud mangka ngebalik ya si wong ilai maring sesuatu sing saha sing lali illa angin ayakuna fi mislihi yen ta'ana ya sesuatu yang dia lupakan fi misli ing dalam umpane masa au badau atau ing dalam sise masa fatatimu mangka nyempurnakan ya si wong bi kelawan masa harok atau ing rokate si wong wali mas wa am apa walago lan nganggur masa habihi apa barang kang lali ya si wong bi kelawan ma. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal menerangkan rukun sholat. Ya fardu-fardunya sholat. Kemarin karu salat ma wajaba wastamarro, kalau rukun ma wajaba wan qata'a. Tapi coba dilihat kok terus-terusan.
Jadi ini pasal menerangkan rukun sholat. Sebab ketika sholat syaratnya wala yang takidah fardon min furudiha sunnatan. Jangan mengiktikadkan fardu-fardunya sholat sunnah. Jadi kalau udah tahu rukun sholat, fardu sholat, kan kita paham, oh ini tuh kefarduan, nggak kita tekadin sunnah. Maka itu wajib. Hukumnya mengetahui rukun sholat. Rukun sholat di sini ada 17 rukun. Ada 17. Kalau di kitab lain 13, di Ja'al itu maknina ruknan wahidan. Kalau di sini makan nggak diperinciin. Jadi yang ruknan wahidan itu maknina seperti ketika ruku sama tumanina, sujud sama tumanina, duduk sama tumanina, gitu. Nunggu duduk antara dua sujud sama tumanina. Jadi yang namanya matumanina jadi rukunan wahidan jadi 13. Kalau di sini diperinciin tumanina sama rukun sholat. Dihitung harikin matumanina. Ya tumaninya dihitung. Jadi rukun sholat ada 17. Ya lagian biar nyamain, biar ngenakin ngitungnya. Jadi sehari semalam yang wajib 17 rakaat, rukun sholatnya ada 17. Supaya begitu be. Enak jadinya ngapalinnya kalau sama-sama 17 mah. Biar gampang. Pertama rukun sholat an-niyatu bil qalbi lil fi'li. Niat dengan hati lil fi'li untuk mengerjakan sholat. Jadi yang namanya niat itu qasdu syai' yang sering di Sapina diomongin, bertujuan kepada sesuatu dibarengin ngerjainnya. Jadi ketika kita niat bil qalbi lil fi'li, sholat itu. Iya niat sholat. Iya seperti kita mau ngebabat galang, mau ke Cikarang, mau apa. Itu asal kita mau berangkat ya udah di hati pengen ke Cikarang emang gitu. Bukan gerentes di hati gua mau ke Cikarang. Kan mual gitu yang namanya niat mah asal udah ngegelombong gua mau ke Cikarang ini gua mau sholat gitu. Dipahamin. Wa yu'ayinu dzatas sabab cuman kudu ditain, dinyatakan sebabnya seperti usolli sunnatal istisqa atau zatal waktu seperti usolli fardhu zuhri awa wayan wil fardiya fil fardi ketika sholat fardu kudu niat fardu gitu. Maka itu di perumpamakannya itu biar supaya gampang kepahamnya pakai sholat fardu zohor gitu. Itu wajib kalau di sholat fardu, kudu ada fardunya. Sebab untuk membedakan apa sunnah zohor, apa fardu zohor. Kan sunnah zohor ada. Sunnah ba'diyah, qobliyah, iya qobliyah, ba'diyah. Berarti yang namanya niat, itu bil qalbi lil fi'li. Dengan hati untuk mengerjakan sholat. Gitu. Cuman dicontohin sama guru-guru kita kebanyakan pakai usolli fardhu zuhri. Maksudnya bukan ngegerentes usolli fardhu zuhrinya, ingetin. Bagian kita ngegerentes sih kalau kita nggak niat mau sholat mah karena malu. Lah kagak sah sholatnya sebab nggak niat. Gitu. Kan yang namanya niat mah udah ada tujuan sholat. Itu dipahamin. Iya. Yang namanya gerentes itu bukan niat, ingetin. Yang namanya niat mah iya qasdul qalbinya gitu. Iya seperti kita Arab misalnya Arab nyawa konon. Pas Arab nandur ge konon ya. Ningati wis emang bukan saya niat mau nyawa gitu. Orang mau konon apa? Singaran ini mah asal wis Arab pengen nyawa tujuan mau nyawa kun dibarengi karo ngerjain nyawa. Iku niat arane. Begitu juga sholat.
ketika kita Allahu Akbar itu kita emang mau ngerjain sholat fardu zohor gitu, ngerjain sholat fardu zohor itu tujuan niat ngerjain sholat fardu zohor itu yang namanya niat. Maka itu yang namanya niat ntar di bab takbiratul ihram itu ada menghadirkan istihdhar hakiki, menghadirkan mengingat seluruh rukun sholat dari niat takbir, berdiri, baca fatihah, sampai uluk salam dan tartib, itu keingetan semua rukun sholat. Dan juga ada muqaranah, berbarengan ketika Allahu Akbar, di hati benar-benar tujuan sholat fardu zuhur. Enggak ada tujuan yang lain. Gitu. Itu kan mudah sebenarnya, enggak kudu was-was sebenarnya. Gitu. Abung kita nih asal Arab ning Cikarang, was-was ya Arab nindak konon. Order dia dulu niat. Lah ora seperti asal wis nindak gitu. Tujuan mau ke Cikarang itu. Lah nyeruntul Luis. Begitu juga sholat. Ketika Allahu Akbar, maka itu kenapa disunahkan talafuz melafazkan niat supaya lafaz tersebut itu bisa membantu kita menghadirkan niat kita mau sholat. Gitu. Maka itu sunnah baca usolli fardhu zuhri, aku sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu disunahkan melafazkan niat. Supaya ketika Allah Akbar, itu enggak punya tujuan yang lain selain sholat fardhu zuhur menghadap kiblat 4 rakaat karena Allah. Mengkonon tujuannya mah. Bukan ngegerentes saya ingeti. Sebab hari ngegerentes kok was-was. Lah, ikut dulu beres gini kita lagi gerentes. Lah orang ketika Allah Akbar emang kita harus sholat fardu zuhur. Wis. Arep mau gerentes yang kone akur orang gitu konon. Yang penting tujuan sholatnya pas. Emang Arab sholat fardu zuhur, dulu sholat fardu asar. Dulu sholat sunnah. Konon. Biar jangan was-was. Maka itu ketika di bab niat, itu supaya nggak was-was, itu yang namanya niat tuh bil qalbi. Dengan hati, bukan dengan ucapan hati ngegerentes kah? Kebanyakan emang kita dulu diajarin ntar di dalam hatinya usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi taala. Buku cuma Allah Akbar. Oh non, meniman manjingin aneh kan hari manjingin kosdu tarutain mustaqbil itu kalau bukan dengan gerentes itu bisa Allahu Akbar. Emang kita harus sholat fardu zuhur menghadap kiblat. Oh non, paham iku. Udah apa kok. Jadi sholatnya mang-mang bae, ya was-was aja. Kenapa? Karena yang panjang tersebut ditaruh di tempat yang pendek. Allahu Akbar. Padahal mah yang namanya ucapan hati, yang namanya niat itu qaulun mujmalu, bahasa yang benar-benar global. Sekali Allahu Akbar ya cukup, udah penuh. Sama kepengen sholat fardu zuhur, tujuan sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Iya ketika Allahu Akbar emang kita niat arep makmum. Gitu. Allahu Akbar. Otak ngingetin, ya istighfar. Terus hati mukorona berbarengan dengan takbiratul ihram, itu emang tujuan sholat fardu zuhur atau tujuan sholat fardu asar. Itu Allah. Itu nggak bakal ragu. Pasti dapat. Sebab apa? Sebab yang namanya niatun atau bahasa yang global di dalam hati. Yang benar-benar udah menyeluruh, mau gembleng. Kayak kita mau ke Cikarang, nggak kudu di hati ngegentes. Saya mau ke Cikarang, mau beli ini. Enggak, Pan. Cirarap dagang. Niat karena Allah, wis pas ketika nyelah baik, gue ning hati wis kebek. Konon orang kudu ngegentes ning hati. Saya mau niat dagang, gitu. Enggak, Pan. Wis ngegembleng niat, iya ya Allah. Saya dagang kan, iya, karena nurut perintah engkau ya Allah. Orang kudu ngegentes apa pun mah. Maka itu yang namanya niat itu qaulun mujmalu. Bahasa yang benar-benar mujmal. Global, manjing ketika takbiratul ihram. Enggak ragu ntarnya, enggak was-was.
Itu pertama niat, kudu ditayinin zat sabab wal wakti, kudu niat fardi ya fil fardi. Dan juga wayakulu biaisu yusmiu nafsah, kakul kuli rukniyin kauliyin Allahu Akbar. Jadi ketika rukun kauli itu kudu kedengeran awaknya dewek. Seperti rukun kauli Allahu Akbar. Itu rukun kedua dari rukun-rukun sholat. Jadi ketika Allahu Akbarnya jangan di dalam hati. Tetap itu merukun kauli kudu Allahu Akbar. Nah rukun kolbinya itu kudu bener-bener saklat. Emang sholat fardu zohor 4 rakaat menghadap kiblat. Yang wajibnya itu sholat fardu zohor. Udah, qasdu ta'arud ta'in. Itu yang wajibnya. Cuman tetap yang namanya orang Allahu Akbar udah pasti kita emang menghadap kiblat. Gitu, mustaqbilal kiblat. Emang karena Allah, gitu. Belajar bukan karena yang lainnya. Itu yang kedua, takbiratul ihram. Kudu kedengeran tuh Allah Akbarnya. Jangan Allah. Ntar pas akbarnya kagak kedengeran, kagak sah sholatnya. Tetap kudu Allahu Akbar. Yang ketiga, rukun sholat berdiri bagi yang mampu di sholat fardu. Ketika sholat fardu, itu ketika kita mampu berdiri, ya berdiri. Ketika nggak mampu, ya duduk. Ketika nggak mampu, ya tidur miring. Gitu. Itu ganjarannya ngurangin apa? Kagak. Kalau di sholat fardu mah. Sebab syarat berdirinya jika mampu. Nggak mampu duduk, tetap ganjarannya sama kayak yang berdiri. Kecuali di sholat sunnah. Kalau sholat sunnah bisa. Kita mampu berdiri, kita sholat sunnah baru duduk. Nggak apa-apa, cuman ganjarannya setengah dari sholat yang sholatnya berdiri. Kalau sholat sunnah mah. Kalau sholat fardu mah ketika kita mampu berdiri, ya wajib berdiri rukun sholat. Yang keempat, baca Fatihah. Dengan bismillah, tasdidatnya, terus kudu berturut-turut, kudu tertib, kudu ikhrajul huruf min makharijiha. Gitu. Jadi ketika kita mampu mengeluarkan huruf dari makhrajnya, itu kudu. Nggak bisa belajar. Jangan alhamdulillah, lenggasa. Gitu. Sebab ha sama ha itu beda. Makharijul hurufnya. Wadamul lahnil mukhil. Jangan sampai membuat merusak, ya bacaannya merusak makna. Gitu. Ini dicontohin tuh. Lahnil mukhil. Gitu. Al-mu'abdi'al-kadomit ta'i an'amtu. Gitu. An'amti. Iyaki misalnya. Wayahrumul lahnul ladzi lam yukhil. Bagaimana kalau lahan salah baca yang enggak ngerusak makna? Ya haram hukumnya. Kalau tadi mah kalau lahnul mukhil mah bil makna batal baca Fatihahnya. Kalau lahnul lam yukhil mah haram walaupun enggak batal sholatnya. Tetap hukumnya haram. Maka itu kudu belajar Fatihah. Makhraj hurufnya. Itu masih nggak bisa juga karena udah kaku lah, nggak apa-apa, cuman jangan suka ngimamin. Boleh ngimamin kalau sesama-sama orang yang begitu juga, gitu sah, gitu sholatnya mah. Ya walaupun kita nggak bisa menyebut makhorijul huruf dengan fasih, kalau sholat sendirian mah ya sah tetap. Gitu. Ketika kita belajar, dia masih nggak mampu juga, sah tetap sholatnya. Yang kelima, ruku biayan hania bihaisu tanalu rohatahu rukbataihi. Yang kelima, rukun sholat itu ruku. Gambarannya nonggeng sampai kedua telapak tangannya sampai ke dengkul, kedua dengkulnya. Jadi kudu diitin jangan sampai kelebihan. Ini pas dengkul be. Hinanya. Yang keenam, tumak ninah di dalam ruku. Itu. Di qadri subhanallah, minimalnya dengan ukuran subhanallah. Dia baca subhanallah. Misalnya ketika ruku kayak orang terawih. Karena sholatnya pengen buru-buru, itu ya minimal ada tumanina di qadri subhanallah. Cuman wa akmaluha ziyada fiha. Bima warada fir ruku
subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, itu adnal kamalnya. Jadi 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ayo baca. Ya kita baca subhanallah, udah cukup. Gitu. Iya, cukup yang namanya tumanina. Ruku dalam tumanina. Terus yang ke-6 tumanina ya dalam ruku biqadri subhanallah. Yang ke-7-nya i'tidal. Gambarannya biayan tasiba qaiman. Kudu pajeg berdirinya. Jadi tadinya ruku, nonggeng, terus dipajegin lagi. Maka itu ketika pajeg, itu jangan dilepas tangan, jangan gerak. Tetap kudu pajeg diem. Sebab syarat ke-8-nya kudu tumaknina fihi, kudu tumaknina dalam i'tidal. Kalau masih gerak udah sujud, nggak sah. Sebab nggak ada tumaknina dalam i'tidal. Walau biqadri subhanallah. Cuman yang anunya afdolnya ditambahin Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ke-9, yang ke-8 tumanina dalam i'tidal ya. Yang ke-9 sujud 2 kali. Gambarannya biaya ta'ajab hatawan musallahu. Ditaruh jidatnya di tempat sholatnya maksyufatan terbuka, nggak boleh ada yang menghalangi, baik peci, sorban gitu. Wa mutasakilan biha, dan kudu rada diberatin. Wa munkisan, dan pantatnya kudu rada nonggeng gitu. Jangan kayak merengkungkung begitu, jangan. Pantatnya kayak itu ditempelin ke belakang mata kaki, jangan, kudu ditonggengin. Wa munkisan wa yadau syai'an min rukbataihi, ditaruh dengkulnya, terus butunu kafaihi, butuni asobi rijlaihi, digituin tuh. Itu yang idealnya, ingetin itu. Sebab umir tulian asjuda ala sabati azumin. Jadi ketika sujud itu kudu 7 anggota badan, itu kudu semuanya sujud. Itu pentingnya sujud. Paling dekatnya seorang hamba itu ketika bersujud. Karena apa? 7 anggota badannya, jidat, kedua telapak tangan, 3 tuh, kedua dengkul, dan kedua kaki. Itu. Telapak kaki. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umir tulian asjuda ala sabati al-umi. Sujud semuanya tuh, itu idealnya. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cukup biqadri subhanallah sah. Cuman ada yang memakruhkan ketika enggak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi cuman kudu mutasakilan, jangan cuma nempel doang. Maka itu gambarannya sampai kayak busah mah ada tapaknya gitu, tak ditindiinnya, ada tekan, ada diberatin. Nah itu kira-kira be kalau kerupuk mah lagi kacau. Kudunya sejadah di busa, jadi ada tepak kayak gitu. Iya, ada tepak. Sebab paling dekatnya seorang hamba ketika dia bersujud. Terus yang ke-10 ya. Yang ke-10 tuh tumanina dalam sujud. Jadi kudu ada tumanina, maka itu disunahkan baca subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kok mau sampai apal Allah malaka sajatu lepas sujud. Kalau lebar ruku tadi Allah kasami, Allah malaka rakaatu wa bika amantu wa laka asamtu. Terbaca itu. Lebar lagi sholat sendirian membaca. Biar dipenuhi, ya Allah hanya kepadamu aku ruku, hanya kepadamu aku sujud, dan lepas sujud. Yang ke-10 tumanina fihi. Yang ke-11 duduk antara 2 sujud. Ya habis sujud kali, kan duduk antara 2 sujud. Waktu itu disunahkan baca Rabbighfirli warhamni
wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Yang ke-12, tumanina dalam duduk antara dua sujud. Maka itu akolnya biqadri subhanallah, akmalnya ayatiyah bima warada fihi. Yaitu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Rabbi firli, ampuni aku ya Allah, tutup dosa saya ya Allah, wamhu, hapus. Itu jangan sampai disiksa. Irhamni warhamni, ya asbitni bifadlika. Ya Allah, rahmati saya, tetapkan saya dengan karuniamu. Wajburni ayagnini wasyaddi wujuha fakri. Ya Allah, kayain saya, arti wajburni di sini. Wasadda, dan tutupkanlah jalan-jalan kefakiran, jangan sampai miskin, Gusti. Orang sholat tuh itu wajburni. Kayain saya, dan tutup jalan kefakiran, jangan sampai ada sebab kita miskin baik. Wa mana irfani aerof al makana. Warfani, angkatlah saya, biar diangkat. Ijalha ladai krofiatan. Warzukni aitini min khazaini fadlik. Ma qasam tahuli fil azali halalan bihaisu la tu'adzibuni alaihi. Ya Allah, rizkikan saya, berikan saya dari gudang-gudang karuniamu. Apa yang kau bagikan bagiku di azali, minta yang halal rizkinya, sehingga la tu'adzibuni alaihi, jangan sampai kau siksa aku atas rizki. Ya wahdini ay adimni ala hidayatik. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam petunjukmu ilal Islam allati hiya azamun ni'am, yang namanya Islam itu nikmat yang paling. Wa'afini, waraskan aku, ya idfa'anni kulama yakrah. Ya Allah, tolaklah, jauhkanlah dari apa yang kita nggak resep. Itu jadi orang sholat benar-benar sama Allah, minta dijaga baik dunia akhiratnya dan segala macam yang kagak kita resep. Ya Rabbi firli, ampunin saya ya Allah. Sebab kalau kagak diampunin kan sengsara. Gitu. Warhamni, sayangin, nggak disayangin malah wajburni, kayain. Tutup jalan kefakiran saya, jangan sampai fakir. Kan kalau ada jalan kefakiran, kalau kita lewatin, kalau nggak ketutup, kita lewatin baik, aman kita jalanin baik. Ini meminta mau wajburni, tutup pokoknya jalan-jalan kefakiran saya. Minta saya dikayain. Ingetin, yang nama kaya bukan dengan materi doang. Tapi kata Rasul, laisal ginan kasratil arad, yang namanya kekayaan bukan kaya harta benda doang, walakinnal gina, yang namanya kaya tuh gina nafas, kaya jiwa. Jadi ketika hati merasa cukup, ya kaya. Iya, apa yang dicukupin mau, nggak kaya. Itu jadi ketika duduk antara dua sujud, disunahkan baca Rabbi Firli. Karena emang rukun yang ke-12 kudu tumanina dalam duduk antara dua sujud. Kan kalau ketika baca itu kan kita tumanina. Apalagi sampai benar-benar semuanya yang kita baca, kan sunnahnya tadabburi qiraatin wa zikrin. Sunnah ini enggak enggak apa-apa. Tapi kan itu laku lampar Rasul. Kerjain. Gitu. Kalau kita emang ngikutin Rasul, kan kita disuruh taat sama Allah dan taat sama Rasul. Berarti ngerjakan kewajiban Allah dan laku lampar Rasulullah. Jadi belajar. Ingat ketika Rabbi firli, ya Gusti, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni aku. Rahmati aku, wajburni, kayakan aku, tutup ya Allah pintu kefakiran dari aku. Warfa'ni, angkatlah derajatku di situ. Warfa'ni warzukni, rizkikanlah aku. Wahdini, tunjukkanlah aku. Biar benar-benar ditetapkan dalam agama Islam. Karena Islam itu nikmat yang paling luar biasa. Wa'afini, waraskan aku, wa'afani. Itu komplit udah kepengen kita semua.
Tuh, itu yang ke-12 tumanina dalam duduk antara dua sujud. Yang ke-13 rukun sholat duduk litasyahudil akhir, duduk tasyahud akhir. Yang ke-14 tasyahud akhirnya yaitu membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala sholawat, segala kebaikan itu semuanya milik Allah. Hak Allah, punya Allah. Jadi ketika tahiyat kita langsung terhubung sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Terhubung sama Rasulullah karena kita uluk salam, membaca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Assalamualaikum, kayak Assalamualaikum kan kita asal ketemu orang Assalamualaikum atau Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Semoga keselamatan tercurah padamu, wahai Nabi Muhammad. Jadi menghadirkan dan mengkoneksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Rahmatullah dan semoga rahmatnya Allah tercurah kepadamu, wahai Nabi. Wabarakatuh dan seluruh keberkahan Allah tercurah kepadamu, wahai Nabi. Jadi kita ketika sholat terhubung langsung sama Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Terhubung sama Rasulullah, emang kita menghadirkan Rasul, Assalamualaikum, berarti alaika kan hitab hadir. Gitu. Hadir, ada Rasul. Itu Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi. Cuman ngoneksiinnya ketika banyak pikiran selain Allah dan Rasulnya, ya gimana mau terkoneksi. Maka itu sholat kudu kosongin berbagai macam pikiran selain Allah dan Rasulnya. Jadi tujuannya udah kita menghadap Allah dan Rasul. Assalamualaikum. Jadi menghadap Allah sesuai dengan tatanan Rasul. Berarti menghadap Rasul kita. Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Belajar uluk salamnya ya kayak nggak bedanya kita ketemu guru. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Kiai. Kan kita berarti ada di depan kita tuh Kiai. Begitu juga sama Rasulullah ketika sholat itu ada di depan kita Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menghubungkan kita kepada diri kita dan jasmani rohani kita dan menghubungkan kita kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurah kepada kami. Berarti kita jamaah-jamaah semua wala ibadillah sholihin dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Baik para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para aulia itu kumpul ketika kita benar-benar mengkoneksikan salam pada diri jasmani rohani kita. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kumpulkan semuanya, terhubung sama Allah, kumpul sama Rasulullah, mengumpulkan jasmani rohani dan mengumpulkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, langsung kita ikrar bersaksi di hadapan Allah, Rasul dan diri serta seluruh hamba-hamba soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku meyakini, mengimani. Yang namanya orang bersaksi, nih ya Allah, saya benar-benar menyaksikan dengan hati dan rohani saya, jasmani dan rohani saya sesungguhnya nggak ada yang dipertuhankan, nggak ada yang disembah dengan hak, buktinya hanya Engkau ya Allah, hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi yakin sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi ketika sholat tuh benar-benar terhubung ke Allah, terhubung ke Rasulullah, terhubung kepada rohani jasmani, dan terhubung kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Itu menyaksikan seluruh alam semesta, emang makhluk Engkau. Nggak ada yang disembah, hanya Engkau ya Allah. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang diutus sama Engkau. Abduka wa rasuluh. Abdullahi wa rasuluh. Yang ke-15, selesai kita persaksian, kita benar-benar yang ke-11, yang ke-15 ya.
Rukun sholat itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah bersaksi, kita kumpulkan karena apa? Emang kumpul Allah, ada Rasulullah, ada jasmani rohani kita, dan ada seluruh hamba Allah yang soleh. Berarti berikut malaikat, para nabi, para rasul, para syuhada, para solid. Itu kumpul kita bersaksi. Dan kita ingat, kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, malaikatnya seluruhnya bersolat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka itu ketika sholat, itu komplit. Jadi benar-benar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allah, rahmatilah gini. Karena panutan saya ini ya Allah. Ada di hadapan saya. Assalamualaikum ya Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau benar-benar hadir, itu mulai udah kagak ada. Ini benar-benar ketika tasyahud akhir, gitu. Ketika baca sholawat, rukun yang ke-15, baca sholawat kepada Nabi Allah SAW, itu benar-benar luar biasa. Maka itu yang ke-16, selesai kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, kan pasti dikasih sama Allah keselamatan. Maka itu yang ke rukun sholat yang ke-16, Assalamualaikum. Kita nengok ke kanan. Itu malaikat, ya yang para kalau berjamaah, yang para jamaah. Pokoknya lu udah selamat aja. Iya, jadi orang sholat perlu keselamatan, kesejahteraan, kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri lagi ada Assalamualaikum. Jadi orang yang namanya orang sholat, orang yang dari awalnya benar-benar mengagungkan Allah, Allahu Akbar, terakhir benar-benar membuat keselamatan, kesejahteraan kepada seluruh makhluknya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke-17-nya adalah tartib runtut. Karena apa? Karena ditata Allah dan Rasulnya dari mulai takbiratul ihram, terus niat dan takbiratul ihram tetap berdiri itu sekaligus seperti Allah. Terus baca Fatihah karena sab'al masani. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada sholat kalau orang nggak baca Fatihatul kitab. Maka itu Fatihatul kitab itu sab'ul masani. Diulang-ulang seperti diulang-ulangnya hari kita, seperti dipakai sujudnya seluruh 7 anggota badan kita. Ya 7 tulang ini dipakai. Jadi jangan angka 7 itu angka benar-benar sesuai dengan tujuan, one direction. Satu tujuan dan satu arah, yaitu hanya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tartib. Maka itu fa'in tamada tarkah batalat kan sajadah qabla ruku'i. Kalau emang sengaja meninggalkan tartib, batal sholatnya seperti sujud sebelum ruku. Jadi sebelum ruku sujud dulu, baru ruku. Nah, itu kan bisa. Sebab itu tartib sesuai dengan tatanan Allah dan Rasulnya. Kalau emang lupa, ya ulangin. Itu yang namanya sholat. Itu benar-benar. Ya imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Tuhanku, ya Rabb, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan dari anak cucuku. Jadi minta, maka itu ngedidik anak dari umur 7 tahun, udah perintahkan sholat. Biar dia terbiasa menghadap Allah sesuai dengan tatanan Rasulullah, biar dia mampu berikrar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul di hadapan Allah, di hadapan Rasul, dan di hadapan dirinya, jasmani rohaninya, di hadapan para hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus bersalawat kepada Rasulullah Sayyidul Alamin,
Gitu. Nah karena itu ketika sholat, enggak apa-apa Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Apa Rasul kan nunjukinnya Allahumma sholli ala Muhammad. Dia enggak apa-apa lu mau kayak Allahumma sholli ala Muhammad, pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang jelas kita benar-benar mengagungkan Rasulullah SAW. Sebab dia wasilatul uzma, wasilah yang paling agung. Hadiyatul uzma, hadiah dari Allah yang luar biasa. Enggak ada Rasul kita enggak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wasilah yang luar biasa. Jadi orang sholat tuh orang yang benar-benar dia mencakup benar-benar luar biasa. Itu. Dari awalnya takbiratul ihram, terakhirnya menebarkan keselamatan, kesejahteraan kepada seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tebarkan jiwa-jiwa keselamatan. Jadi yang namanya sholat maka man salimal muslimun min bisa riwayat di. Jadi orang sholat yang bisa menyelamatkan sesama muslimnya dari lisan dan dari tangannya. Gitu. Lisan nggak ngomong, kalau tangan ngomong mah bikin komen, bikin apa, sama baik. Gitu. Enggak pun gua kalau ngomong, tapi tangan lu kan kekeprek itu jempol. Sama. Sedangkan yang namanya muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi, dari lidah dan dari tangannya kata Rasul. Jadi bukan ngegamparin orang aja, ngomong lewat komen aja tetap nggak boleh aturan Rasulullah. Sebab orang muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Benar-benar orang sholat itu orang yang manusia paripurna, yang benar-benar selalu terkoneksi sama Allah, terhubung sama Rasulullah, dan benar-benar selalu terhubung dengan hamba-hamba Allah yang soleh, baik dari malaikat, para anbiya, para mursalin, para syuhada, para sholihin. Jadi terhubung. Jadi kalau pengen bareng-bareng sama semuanya, sholat. Pengen tercukupi apa-apanya, sebab permintaan yang paling komplit kan ketika sholat. Lagi mana nggak komplit, Robbi Firli, tukang dosa, ya ampun, minta ampunin ketika sholat. Ada kurang tapi disayangin, ya warhamni kerasanya. Padahal Allah Rahman Rahim, cuman diri kitanya nggak ngerasa Rahman Rahimnya Allah. Sholat udah, biar kita merasakan warhamni, Rahman Rahimnya Allah. Wajburni, kayain saya, kerasanya susah hidup, duit banyak masih kerasa susah baik, apalagi duit kagak. Maka itu wajibur nih, minta agni ini wasyaddi wujuh hafakri. Tutup ya Allah jalan penyebab kefakiran saya. Jadi jalan kekayaan doang, minta jalan kaya doang yang kita laksanain. Enggak ada lagi. Jalan kalau pengen kaya, deketin sama yang maha kaya. Ngapain deketin yang lain? Sebab kalau pengen kaya, deketin yang kaya. Enggak ada lagi yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi di sholat tuh benar-benar penuh. Iya. Amat luar biasa tatanan Allah sampai Allah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Jadi kalau udah kerasa benar-benar selalu terhubung, terkoneksi, tergabung, lah kan enak rasanya, yakinnya kayak beda. Yang nyata kayanya ya emang hanya Allah. Yang nyata dermawannya hanya Allah. Yang nyata benar-benar bijaksananya ya hanya Allah. Jadi udah, ketika sholat udah yakin bener. Enggak ada istilahnya, tapi kan, enggak, udah enggak ada tapi kan, karena udah benar-benar nyata bahwa hanya dia benar-benar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.